Shalom. Setelah beberapa tahun baru kita bisa merasakan ada sebuah ibadah gabungan bersama-sama. Karena semuanya setelah meninggalkan kepentingan dan tujuan masing-masing, kita memiliki satu kepentingan dan tujuan bersama. Tidakkah engkau sadari bahwa ini adalah satu hal yang unik dan ini adalah satu mujizat buat kita. Amin. Bapak Rohani kami, Bapak Jonathan, pada tahun 2009 dia melakukan, di tanggal 1 Januari dia melakukan satu KL Conference. Itu bertepatan adalah tahun baru. Jadi kalau tahun baru di Malaysia itu luar biasa sekali. Saya tidur di sebuah hotel yang betul dekat dengan KLCC, lapangan KLCC. Itu satu malam nggak bisa tidur. Sementara besoknya konferensi. Betul-betul saya bayar mahal di hotel tersebut dan untuk tidak bisa tidur. Bukan hanya lihat kembang api, petasan, saya lihat pidato daripada Prime Minister, Perdana Menteri. Itu sangat luar biasa sekali. Dan orang berkata begini, karena yang diundang adalah semua hamba-hamba Tuhan dan bahkan para pengerja, para pemimpin dari bermacam-macam gereja di seluruh Malaysia. Ya, sama alotnya dengan di Indonesia, mengumpulkan bermacam-macam gereja itu nggak gampang, saudaraku. Saya ingat ada beberapa hamba Tuhan yang mengatakan kepada Bapak Jonathan, engkau gila, engkau mengumpulkan orang pada saat perayaan tahun baru. Itu tidak mungkin. Kita targetkan pada waktu itu pertemuan itu akan dihadiri kira-kira sampai minimal 700 orang hamba-hamba Tuhan. Dan sungguh fantastis yang hadir itu 900 orang. Jadi betul-betul karena tangan Tuhan. Hal yang unik kalau tidak salah itu jatuh pada hari KL Conference itu startnya pada hari Kamis tanggal 1 kalau tidak salah. Kemudian tanggal 2 dan tanggal 3. Lalu kemudian tanggal 4-nya dilakukan kebaktian gabungan. Wah, ini penyakit yang kedua mulai kambuh lagi di antara orang-orang. Karena tidak gampang, mereka ada dari macam denominasi yang berbeda-beda, dengan sistem penyembahannya berbeda-beda, sistem doanya berbeda-beda, sistem kolektornya beda-beda, sistem khotbahnya beda-beda, ya, sistem jabat tangannya juga beda-beda. Saudara bisa bayangkan, ini dikumpulkan menjadi satu. Sungguh fantastis sekali, saudaraku. Jadi setelah 3 hari selama konferensi, mereka banyak sekali diubahkan, dan bahkan saya melihat sendiri ada hamba Tuhan para pendeta senior yang bertobat. Ya, bertobat dengan cara berpikir yang mereka yang lama. Dan mereka sekarang mulai bergabung dalam Isaac. Saya lihat bergabung dalam Isaac itu suatu mujizat buat saya pribadi. Jadi kenapa orang Indonesia ada di sana, kami ada di sana, karena Bapak Jonathan menginginkan semua anak-anak rohaninya dari Indonesia, Singapura, Filipina juga hadir bersama-sama di sana untuk membawa menjadi model di antara hamba-hamba Tuhan yang lain. Dan saya berterima kasih sekali, saya melihat sesuatu fakta yang bisa hanya dilakukan dari pihaknya Tuhan. Kalau kita membawa faktor Tuhan dalam hidup kita, segala sesuatu bisa terjadi. Ya, beberapa kali Yesus dikatakan bahwa hal ini hanya bisa mungkin, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Betul? Saya pikir itu biasa. Semua orang tidak percaya juga tahu bahwa ini tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi kemudian suatu ketika Yesus, ini bisa terjadi kalau engkau percaya. Ini bisa terjadi karena orang beriman. Amin. Dan itu bisa terjadi, saudaraku. Jadi saudara bisa lihat bahwa Tuhan menginginkan kita mengambil posisi faktornya Tuhan tersebut. Itu yang harus kita ambil. Jadi saya berterima kasih sekali, saya melihat, saya bersyukur pada Tuhan ketika saya masuk ruangan ini, saya menyadari bahwa saudara dari bermacam-macam gereja, dari bermacam-macam latar belakang bisa duduk bersama. Itu adalah sebuah perbuatan tangan Tuhan. Kalau Tuhan tidak menyelaraskan hidup kita, maka kita tidak akan mungkin demikian. Oke, itu sebabnya organisasi gereja kita itu adalah pertanggungjawaban kita kepada pemerintah, bukan kita kepada Tuhan. Amin. Karena Dia ingin membangun yang disebut dengan gereja Tuhan, rumah Tuhan di sini. Amin. Itu terdiri dari bermacam-macam latar belakang. Sebabnya saudara, saya sangat berterima kasih. Saya merasa kuat berdiri di hadapan saudara. Dan saya merasa bahwa ini saya yakin bahwa saya masuk sekarang dalam rumah Tuhan. Saudara, dan ini adalah rumah Tuhan. Ini adalah rumah saya pribadi juga. Saya berterima kasih untuk hal demikian. Saya bersyukur kepada Tuhan yang telah membuat saudara demikian. Amin. Ya, 3 tahun 4 tahun yang silam saya tidak dapati demikian. Sulit sekali.
Sulit sekali. Di Indonesia sulit sekali. Suatu ketika kami mengadakan kebaktian gabungan ini di antara gereja, di antara hamba beton sudah sepakat semua di Bandung. Jadi macam-macam itu dikelola oleh jaringan doa. Oh, saudara, kemudian mereka bertanya, bagaimana dengan kolektor? Ya, itu mereka bertanya demikian. Persembahannya mau dibawa kemana? Saya udah tahu. Dari nafas mereka saya udah tahu. Ya. Dalam kondisi yang sangat boleh saya katakan jengkel saya katakan demikian. Enggak, semua kolektor dari ibadah ini buat gereja Bapak aja. Oh, no. Kalau gitu buat gereja Bapak. Oh, no. Itu suruh bayangkan. Mereka tidak komit dengan kata-kata mereka, dengan cara berpikir mereka. Akhirnya saya bilang, buat gereja saya. Saudara berpikir, lihatlah mereka. Jadi ibadah itu adalah untuk mengumpulkan uang. Itu sebabnya kalau satu orang gak hadir, apalagi orang kaya, dikejar, ditelepon. Anakku Israel. Jadi saudara, dia menjadi bapa buat hidup kita. Seharusnya kita demikian, betul gak? Paham saudara? Itu sebabnya ingat saudaraku, ini hal yang betul-betul tidak disukai didengar banyak orang. Yesus datang ke dunia ini, Tuhan pada saat di Taman Eden tidak pernah menciptakan agama. Kita yang menciptakan agama. Kau baca di dalam Alkitab, ini benar-benar tertulis dalam Alkitab, bahwa Tuhan tidak hanya bekerja bagi orang Israel. Sejak dulu. Itu sebabnya hati-hati baca Alkitab. Hati-hati baca Alkitab. Engkau menyebut dirimu Israel rohani, tapi dalam pikiranmu engkau masih merasa Israel. Israel itu segala-galanya, tidak. Sampai hari Selasa nanti engkau akan lihat. Tuhan adalah God of the nations. Amin. Saya berterima kasih sekali Mesir bergolak. Maka kunjungan ke Holy Land berhenti. Orang sekarang menyiapkan uangnya untuk kunjungan for all nations. Betul? Saya bersyukur sekali. Saudara bisa lihat travel agency sekarang mengatakan untuk sementara waktu kami tutup dulu di Mesir. Iya. Itu sebabnya Hosni Mubarak nggak mau turun-turun. Adalah karena tangan Tuhan untuk menghentikan engkau selalu mengkultuskan dan mengistimewakan Israel. Saudara harus tahu bahwa Israel menolak Yesus. Raja di atas segala raja. Yang terlebih dahulu Tuhan telah berfirman bahwa dia adalah anakku, dia adalah raja. Tapi ditolak. Dan kau sangat suka pergi ke negeri yang sudah ditolak oleh Tuhan. Saudara tahu Firaun orang tidak mengenal Tuhan. Pernah tahu Pak? Bahwa Tuhan pernah ada di tempat tidur Firaun. Dia berbicara melalui mimpi. Saya mau tanya di antara saudara yang sudah lama jadi orang Kristen, berapa kali Tuhan ada di tempat tidurmu? Belum pernah Tuhan. Dia ada di antara di tempat tidurnya Firaun. Berapa kali? Dia ada di tempat tidurnya Nebukadnezar. Dia ada dan dia menggerakkan hatinya Raja Kores. Sudah mau tahu kerajaan Persia itu adalah negeri dengan 1.000.000 dewa. Lebih banyak dari Mesir. Apa saja bisa menjadi dewa di sana. Apa saja mereka bisa sembah. Dan kau katakan bahwa itu bukan bangsanya Tuhan. Tidak. Aku hadir bagi Raja Kores. Aku berfirman tentang nama Kores sebelum dia lahir. Nabi Yesaya disuruh tulis Raja Kores. Dan apa yang ditulis oleh Nabi Yesaya tentang Raja Kores? Tulis dia adalah gembalaku. Dia bukan orang Kristen. Sebabnya celaka 12 kita karena kita menciptakan